siswa-siswi SMP Negeri 2 Batam kelas 7. Kita lanjutkan kembali materi kita untuk bab selanjutnya, yakni bab 3, yakni dengan materi semua bersih hidup jadi nyaman. Semua bersih hidup jadi nyaman. Peta konsepnya yakni toharoh atau bersuci menurut ajaran agama Islam. Toharoh bersuci menurut ajaran agama Islam. Adapun yang harus kalian pahami nanti di sini adalah mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan tentang toharoh, tentang bersuci, ketentuannya apa saja, terus mempraktikkan tata cara toharoh. Selanjutnya mempelajari dan memahami hikmah taharah. Dari ketiga tersebut nanti akan menghasilkan, yakni mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata. Ini tentunya sangat penting untuk kehidupan kita, khususnya kita yang beragama Islam atau Muslim, harus memahami bagaimana tata cara mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum masuk ke materi, ada di sini renungkanlah ya sebuah hadis yang berbunyi at-taharah satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Orang akan disebut beriman kalau ia peduli dengan kebersihan. Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Kebersihan di sini meliputi diri sendiri, pakaian, lingkungan, dan yang lainnya. Islam menaruh perhatian sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, baik kebersihan dari najis maupun kebersihan dari hadas. Pada bagian ini kalian akan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dari kebersihan itu. Sebelum belajar tentang toharoh, coba amati perilaku hidup bersih yang kalian alami sehari-hari. Kemudian presentasikan hasil pengamatan kalian di depan kelasmu. Nah, ini berhubung kita belum tatap muka, ya jadi ini cukup dipahami saja. Selanjutnya cermatilah. Nah, ini kalau kita melihat dari beberapa gambar di sini ada yang sedang berwudu. Ini beberapa orang siswi sedang melakukan wudu. Terus ada yang beberapa siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan. Terus ada yang siswa membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira tanggapan kamu ini apa? Kita bisa simpulkan yang atas ini, siswi ini sedang melakukan wudu, yakni bersuci dari hadas kecil. Karena ingin melaksanakan ibadah, sholat atau membaca Al-Quran. Kalau yang di bawah sini, yang bergotong royong sedang menyapu, ini adalah membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal. Kalau yang selanjutnya gambar ini, yang siswa sedang membuang sampah di tong sampah, ini artinya tetap menjaga kebersihan dimanapun berada, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi harus dibiasakan membuang sampah di tempat sampah, jangan sembarangan diserak-serak. Ini juga perilaku yang tidak baik. Lanjut, ingin tahu tentang toharoh? Tahukah kalian apa itu toharoh? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan toharoh? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas.
Ingat, perlu digarisbawahi najis dan hadas. Bersuci dari najis dan hadas, karena najis dan hadas ini tidak sama. Ya, nanti akan dibedakan di sini. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Apa saja yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas. Ya, segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh membaca Al-Quran, jangankan membaca, memegang Al-Quran ya, nggak boleh ya, dan lain sebagainya. Apa saja yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, ini. Lokasi ibadah ini harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran. Pasti akan menjadi lebih sempurna dan bermakna. Taharah meliputi dua hal, yaitu taharah dari najis. Taharah bersuci dari najis, ya, dan taharah dari hadas. Taharah dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ini ada 3 macam najis, yaitu najis mukhaffafah, mutawassitah, dan mughalladhah. Ulangi, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassitah, dan najis mughalladhah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Najis yang ringan. Jadi ada najis ringan, najis sedang, najis berat. Najis ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Ini kalau anak laki-laki ya. Tapi kalau anak perempuan, kalau bayi perempuan beda lagi ya. Ini paling gampang cara mensucikannya, ya sangat mudah, cukup dengan memercikkan. Jadi air itu dipercik-percik saja, ambil air dipercik-percik ke tempat yang kena kencing tadi, bayi laki-laki, itu sudah cukup. Artinya sudah dianggap suci kembali. Ya, atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis atau diusap-usap gitu ya. Terus itu ingat ya, najis air kencing bayi laki-laki, tapi kalau bayi perempuan tidak seperti itu, harus dicuci ya. Terus najis mutawassitah adalah najis pertengahan, di sedang ya. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air kencing, tinja, apa itu tinja? Kotoran ya, kotoran, kalau bahasa kita tai lah ya. Terus bangkai binatang dan sebagainya. Ini caranya ya harus dicuci ya. Najis di sini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah yakni adanya tapi tidak nyata wujudnya, atau zatnya, baunya, ada rasanya. Jadi seperti kena kain, barangnya tidak ada tapi baunya ada. Nah, ini juga kena kencing ya, seperti kencing kucing atau kencing manusia. Nah, ini. Jadi harus dicuci. Cara mensucikannya adalah dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Ini dengan dicuci artinya. Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya.
Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Jadi dengan cara dicuci ya. Selanjutnya najis mughaladzah. Mughaladzah adalah najis berat. Yakni najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali dengan air, ya, sabun, dengan air atau boleh dicampur sabun. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, ini, ya, kenapa harus dicampur dengan tanah? Ya, ternyata tanah itu mempunyai zat yang bisa membasmi bakteri yang dihasilkan oleh air liur anjing ataupun babi. Maka ini sesuai dengan sabda Nabi, ketentuan ini harus kita ikuti. Jadi jangan pandai-pandai sendiri. Kalau terjilat anjing atau terkena najis babi, ya cara mensucikannya harus benar dan harus sesuai dengan aturan. Ya. Nah, kali ini kalian sudah mengetahui cara bersuci dari najis. Selanjutnya bagaimana cara bersuci dari hadas. Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Jadi untuk najis sudah kita pelajari. Coba tolong dipahami dulu masalah najis ini. Kalian pahami benar-benar materi berhubungan dengan najis, cara menghilangkannya. Nanti pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan yang berhubungan dengan hadas kecil dan hadas besar, karena ini sangat-sangat penting untuk kalian pahami dan kalian ketahui, bahkan harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kalian nanti bisa membedakan mana najis dan mana hadas. Demikian itu saja pertemuan kita untuk bab 3, dan untuk kelanjutan bab 3 nanti akan Bapak siapkan kembali video kelanjutannya. Namun selanjutnya kalian kerjakan dulu aktivitas siswa ini, ya, yang berhubungan dengan najis, mukhafafah, mutawasitah, dan mughaladzah. Di sini aktivitas siswanya tolong dikerjakan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.